perkataan atau ucapan yang membuat orang tua itu tersakiti atau menyelisih perintahnya kecuali dalam hal keperbuatan maksiat. Jadi qaul, perkataan, atau fi'il, perbuatan, atau tidak patuh kepada orang tua kecuali tidak mematuhi kemaksiatan, maka ini bukan termasuk durhaka. Kita beri contoh, misalnya qaul yang membuat orang tua itu tersakiti hatinya, terganggu hatinya, terganggu pikirannya, karena Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ini contoh, ya, sekaligus itu batas minimal dikatakan itu durhaka adalah perkataan anak kepada orang tuanya dan juga yang kedua adalah wala tanharhuma, jangan membentak. Jadi membentak itu lebih parah daripada Kalimat itu ungkapan seorang kepada orang tuanya ketika dia tidak suka atau tidak ridho, ya. Maka ini termasuk durhaka. Hati-hati, dosanya besar. Jadi anak itu kalau tidak cocok dengan orang tuanya, diam. Jangan sampai terucap kata karena itu akan menyakiti hati orang tua. Lebih baik diam. Salah karena diam itu lebih mendingan daripada salah ketika berucap. Karena kalau salah berucap, ada hati yang tersakiti. Kalau hati orang tua sampai tersakiti, maka itu termasuk kategori durhaka kepada orang tua dalam bab al-qaul, perkataan. Ini contoh. Kemudian al-fi'il, demikian pula perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang tua, ya, perbuatan, ya, amit-amit ya, kalau ada anak memukul orang tuanya, sudah dewasa ya, memukul orang tuanya, para ulama mengatakan ini termasuk durhaka yang lebih buruk daripada sekedar perkataan yang menyakiti. Karena kalau perkataan itu menyakiti hati saja, sedangkan memukul orang tua menyakiti hati dan fisik, lebih parah. Kemudian yang berikutnya disebutkan mukhalafatu amrihima, atau menyelisih perintah orang tua, tidak mau patuh dengan perintah orang tua dalam semua perkara kecuali dalam hal maksiat, dosa, maka itu termasuk durhaka. Anak disuruh sholat, gak mau sholat, durhaka. Karena sholat ini perintah kebaikan, diperintahkan orang tuanya. Sebelum Allah diperintahkan orang tua, Allah juga memerintahkan. Atau misalnya orang tua memerintahkan hal-hal yang sifatnya itu duniawiyah, untuk kemaslahatan, kebaikan, meskipun ini bukan perintah Allah, tapi kalau itu perintah orang tuanya, selama itu bukan perbuatan dosa, wajib anak taat kepada orang tuanya, ya. Kadang-kadang orang tua menyuruh anaknya, anak tolong belikan gula, ya, ini kan tidak ada dalilnya, tapi ini termasuk bakti kepada orang tua, mentaati kepada orang tuanya. Kenapa? Kalau dia tidak taat, maka akan tersakiti hati orang tua, masuk dalam kategori yaitu menyakiti hati orang tua dengan perbuatan. Karena dengan ucapan saja menyakiti orang tua itu haram, apalagi dengan perbuatan.